Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya teman-teman, masih di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu bonsai kelapa ataupun bonsai kambium. Oke teman-teman, dalam konten ini saya ingin berbagi pengalaman cara memprogram ataupun membuat bonsai kelapa dari awal ya. Kelapa yang sudah agak tinggi, tunasnya sudah mempunyai daun yang tinggi. Kita akan share, berbagi bersama teman-teman bagaimana cara memprogram bonsai kelapa supaya cepat daunnya seperti punya saya ini ya. Nah ini juga ada, nah seperti ini awalnya dari daun yang sudah betul-betul tinggi ya. Nah bagaimana caranya supaya nanti bibit kelapa yang sudah tinggi bisa seperti ini ya teman-teman. Jadi saya akan share, berbagi bersama teman-teman bagaimana mudahnya membuat bonsai kelapa. Jadi kalau kita punya keinginan ingin memprogram bonsai kelapa itu sangat mudah, terutama kita mudah mencari bahan ya teman-teman. Nah setelah kita mempunyai bahan, bagaimana caranya supaya bahan yang kita program itu sesuai harapan kita. Nah di konten ini saya akan berbagi bersama teman-teman untuk memprogram kelapa, bibit kelapa yang sudah agak tinggi daunnya sehingga menjadi bonsai kelapa yang terbilang cukup indah lah seperti ini. Nah kita akan langsung proses ya teman-teman, dari awal sampai kita akan melakukan tebas ekstrim ataupun kita melakukan pruning bertahap ya. Namun sebelum melanjutkan atau saya memprogram, alangkah baiknya teman-teman yang belum melakukan subscribe di channel saya, silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu update mengetahui setiap video-video yang saya share ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas berkat dorongan teman-teman semua. Channel saya terus berkembang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe di channel saya, silahkan dipijit dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video yang saya share ya, terutama lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ke bawah dan kita akan ambil bibit kelapanya ya. Kita akan program. Nah seperti ini. Ini programan bonsai kelapa yang saya program ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah kita ambil bibit kelapanya ya yang akan kita program dibuat bonsai kelapa. Nah ini pelepah ataupun daunnya sudah agak tinggi ya. Ini sengaja saya liarkan kurang lebih 2 bulan ya. Nah ini akarannya pun sudah agak panjang. Kita bawa ke tempat yang teduh ya teman-teman. Oke, kita siapkan ini. Saya memakai potnya bekas cat ya. Jadi pakai apa aja lah, yang penting bisa untuk menyimpan media. Dan jangan lupa bagian bawahnya dikasih lubang ya, dan dikasih sabut kelapa biar nantinya agak lembab di bagian bawahnya ya. Lalu kita masukkan medianya biar nanti si akar tidak langsung kena ke dasar pot ya. Jadi didasari dulu sama media. Nah karena ini akarnya terlalu panjang teman-teman, jadi aman ya dipotong sesuai potnya ya. Dan jangan lupa kalau dipotong pakai gunting itu kan biasanya pecah ya. Jadi dirapikan pakai pisau supaya tidak membusuk, dan ini akan mengeluarkan akar lagi ya teman-teman. Jadi harus dirapihkan memakai pisau. Kalau memotongnya pakai gunting kan biasanya ujungnya itu pecah ya. Nah kita tanam dan kasih media teman-teman.
Oke, selanjutnya kita akan pindah ke atas ya, karena di sini agak panas dan juga kurang jelas kameranya. Kita akan pindah ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini lumayan teduh teman-teman. Jadi kita akan lanjut proses untuk proses awal bagaimana membuat atau memprogram bonsai kelapa ya. Sebetulnya tidak susah untuk membuat atau memprogram bonsai kelapa ya. Menurut saya paling mudah itu untuk memprogram dan paling gampang adalah bonsai kelapa ya. Kenapa? Karena kalau kita punya keinginan untuk membuat atau punya programan bonsai kelapa, tinggal pergi ke dapur pun sebetulnya ada bahanannya ya. Lain lagi dengan bonsai kambium seperti bonsai-bonsai sancang, loa ataupun yang lainnya. Kadang kita harus mencari bahanan itu agak susah juga ya. Apalagi kalau di tempat kita itu jarang pembonsai ataupun jarang seniman-seniman yang suka membuat bonsai. Jadi agak susah juga untuk mencari bahanan bonsai. Kalau untuk bonsai kelapa, kita ke dapur pun biasanya punya istri ada di dapur. Tinggal kita memprogram, menumbuhkan tunasnya, sudah bisa kita membuat atau punya programan bonsai kelapa ya. Nah seperti ini saya liarkan kemarin sekitar 2 bulan ya. Sengaja saya liarkan sebelum saya proses ataupun program, apakah itu nantinya mau ditebas ekstrim ataupun kita akan melakukan pruning secara bertahap ya. Jadi kalau kita sudah liarkan, jadi si calon bonsai kelapa ini ketika nanti melakukan perawatan ataupun sayatan-sayatan sudah tidak stres lagi ya. Kita akan langsung program awal bagaimana mudahnya membuat atau punya programan bonsai kelapa ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan juga menambah motivasi buat teman-teman yang mungkin baru pertama ingin membuat ataupun memproses bonsai kelapa. Disimak videonya ya teman-teman. Inilah mudahnya membuat bonsai kelapa. Oke teman-teman, setelah melalui beberapa tahapan dari awal, mulai dari penanaman, penyediaan media, dan mulai dari awal memasukkan calon bonsai ini ke dalam media. Selanjutnya kita akan tahap kedua, yaitu pemrograman ya. Nah, program yang pertama sebelum kita melakukan sayat tapis dan juga pembuangan pelepah, kita akan nanti membuat pruning secara bertahap ya. Jadi sebelumnya kita akan membuat spek dulu ya. Kita akan melubangi di area bongolnya supaya nanti si bongol itu berkembang tidak sempit ya. Jadi kita akan buat coakan di area bongol ya. Oke. Nah, setelah kita membuat coakan di area bongol, jadi nanti si bongol itu akan lebih mudah mekar atau membesar ya. Selanjutnya kita lanjut ke pembuangan pelepah-pelepah yang sudah mengering ataupun sudah tua ya. Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan apa-apa, belum melakukan perawatan pada calon bonsai kelapa ini. Jadi baru pertama kali ini disentuh bagian pelepahnya ya. Kita lanjut pembersihan pelepah yang sudah tua ya. Dibuang habis saja. Jadi tahap pertama kita membuang pelepahnya yang sudah tua-tua ini sampai habis ya teman-teman. Namun sedikit saya ingatkan ya teman-teman, kalau menyayat bagian pelepah yang paling bawah ini,
jangan sampai kena ke jangan terlalu bawah lah intinya, karena kalau ini terlalu bawah nantinya kalau terkena air itu rawan membusuk ya. Jadi untuk tahapan pertama itu kita membuang pelepahnya jangan terlalu mepet lah intinya, jangan terlalu mepet supaya nantinya kalau terkena air itu tidak membusuk ya. Nah, selanjutnya kita akan buang lagi ini pelepah kedua. Kita pruning bertahap aja, jadi tidak tebas ekstrim, namun tebas ekstrimnya tidak terlalu mepet ya. Jadi nanti akan kita buang pelepah daun yang paling mudanya juga ditebas ya. Nah, kita pruning bertahap seperti ini teman-teman. Ini salah satu cara yang paling aman untuk memprogram bonsai kelapa dan juga untuk membuat daun cepat kerdil ya, atau cepat memendek. Daun yang ini juga kita akan buang. Nah, ini pruning bertahap ya, untuk nantinya menghasilkan daun baru yang kerdil atau pendek. Nah, ini daun yang ini mau ditebas habis juga gak apa-apa, mau didiamkan juga seperti juga gak apa-apa ya. Karena memang daun yang ini nantinya tetap akan tinggi ya, tidak akan menjadi daun yang kerdil. Sepertinya ini tidak akan menjadi daun yang kerdil karena ini sudah daun tinggi. Nah, seperti ini. Ini kan masih belum muncul pelepahnya ya. Ini masih daunnya, artinya ini daunnya masih panjang. Jadi walaupun ini ditebas, toh nantinya ini tidak akan dirawat ya. Nah, kalau mau dibuang saja seperti ini teman-teman. Kita tunggu daun yang nanti yang tunas muda yang keluar. Nah, itu akan menjadi daun yang kita akan rawat menjadi kerdil nantinya ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman proses awal membuat bonsai kelapa dari bahan yang sudah ada daunnya tinggi ya. Jadi untuk proses pengecilan daun ini sekitar nanti 1 bulan sudah ada tunas daun baru yang akan kita rawat. Nah, intinya setelah nanti ada tunas baru yang muncul, kita ini jangan dibiarkan ya. Setelah nanti ada tunas yang keluar, kita langsung sayat lagi. Pelepah-pelepah sisa dapat seperti pelepah yang ini kita pendekkan lagi, pelepah yang ini kita pendekkan lagi, dan daun yang ditebas nanti kan akan meninggi, kita pendekkan, dan daun yang baru supaya terbuka dan cepat menua ya. Jadi daun yang muda itu cepat warnanya itu menjadi warna tua sehingga tidak akan meninggi lagi. Kalau ini sudah tinggi kita buka lagi ya teman-teman. Oke, sekali lagi mudah-mudahan penjelasan saya ini dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang ingin memulai membuat bonsai kelapa. Seandainya di rumah ada bahanan bonsai kelapa atau calon bonsai kelapa yang seperti punya saya ini ya, jadi bisa diprogram seperti ini teman-teman, supaya nantinya cepat daunnya memendek. Oke, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dari kekurangan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.